Dari tepian Danau Toba yang indah, ya kami Balige Academy mencoba hadir bila ada waktu dan kesempatan ya. Siapa tahu waktu terakhir kan di bumi ini kita tidak tahu ya. Yang pasti kita harus tetap desak Kapolri pengecut benci ya, ini ya, agar terus ya kita desak terus ya orang ini ya, karena ini orang apa kali ini ya, kayak tidak mau tahu dia ya, buta tuli ya terhadap rekayasa barbar brutal yang dilakukan di rumahnya sendiri. Orang-orang yang ada di baris krim sendiri yang melakukan rekayasa bukti digital untuk memenangkan kasus ya, untuk prestasi rekayasanya. Dan Kapolri ini tidak mau tahu. Pengecut benci ini, Kapolri terburuk sepanjang sejarah Indonesia ini, di depan matanya ya, di rumahnya sendiri rekayasa itu. Kok bisa orang ini diam bungkam seolah-olah nggak digaji rakyat ini tiap bulan ini, fasilitas rumah dinas, beras, listrik, segala macam, hotel, transportasi semua dibayar rakyat ya. Apa yang dipakainya semua dibayar rakyat, tapi tidak peduli dengan nasib rakyat ya. Padahal jelas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 mengatur Kepolisian Negara Indonesia, tugasnya salah satunya menegakkan hukum. Pasal 13, pasal 15A, menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat. Tapi kau bungkam kau. 3 kali Dumas presisi saya cuma dijawab sampah. Katanya scientific crime investigation. Tetapi 37 bukti ilmiah rekayasa dilakukan Tito Karnavian, Krisnamurti, Ferdi Sambo, Heri Heriawan, Muhammad Noah Lazar, itu semua di rumahmu. Kok bisa Anda bungkam kayak apa begini ya? Jenderal mental ayam sayur kayak gini. Kau kiranya siapa yang gaji kau? PPN 11% sekarang. Beli barang apapun kita dikenai pajak 11% untuk fasilitas kalian. 114 triliun per tahun. Kami sumbang 400.000 per nyawa per tahun. Tapi pekerjaannya justru merekayasa rakyat, memanipulasi, memasukkan rakyat ke sel tikus, memidana, mendakwa pakai bukti rekayasa yang dihantarkan sendiri oleh si penipu rekayasa ini, jenderal sampah ini, si Krisnamurti ini. Bayangkanlah, tugas kalian ini tugas mengkhianati rakyat ya. Kau panglima hukum sipil di Indonesia ini ya. Jangan maling ayam saja kalian penjara, maling sandal kalian penjara, tetapi jenderal-jenderalmu itu bebas merekayasa, memanipulasi barang bukti digital. Di mana fairnya? Apakah ini penegakan hukum versi kau, Kapolri? Ya, maling ayam, maling sandal langsung kalian tangkap. Ya, cuma ada artis berantem aja di online langsung kalian tangkap. Ya, tetapi membersihkan rumahmu sendiri kau nggak sanggup kau. Membersihkan para jenderal penipu rekayasa itu pun kau sanggup kau. Buta kau, tuli kau, parah sekali kau ya. 37 bukti ilmiah sudah saya tangkap basah itu Muhammad Noah Lazar. Siapa yang nyuruh ya? Pasti punya atasan, di atasannya langsung siapa? Krisnamurti sebagai Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016. Siapa Kapoldanya? Tito Karnavian. Kenapa nggak berani kau usut? Beraninya sama sipil maling ayam, orang berantem di online kau tangkap. Semua kau apa? Tetapi begitu rumahmu sendiri yang kotor tidak berani kau bersihkan. Ini sebenarnya kepolisian Republik Indonesia ini sudah kepolisian rekayasa Indonesia ini. Ya. Bagaimana Kapolrinya saja melindungi rekayasa, para jenderal rekayasa itu. Ini kan sudah kepolisian rekayasa Indonesia ini. Jago rekayasa. Ya. Tidak ada tahu malu. Ya, malu sama rakyat yang menggaji kalian. Ya, padahal kalian itu keluar dari kungkungan koordinasi TNI itu berkat mahasiswa, jutaan mahasiswa pada tahun 98. Reformasi menjatuhkan Soeharto. Ya, kalian adalah hadiah langsung dari reformasi.
Ya, jutaan mahasiswa turun ke jalan. Salah satunya saya tahun 98 sebelum lulus dari teknik elektro UGM. Saya salah satunya, salah satu dari jutaan mahasiswa yang mendemo untuk menurunkan tirani Soeharto. Kalianlah hadiah reformasi itu, ya, dari rakyat. Justru kalian yang mengkhianati rakyat sekarang. Harusnya kalian harus dikembalikan lagi ke TNI kalian atau ke Mensos. Ya. Kewenangan yang diberikan sangat besar. Hadiah reformasi justru kalian pakai untuk mengkhianati rakyat, memanipulasi rakyat, melindungi jenderal kotor, jenderal-jenderal yang prestasinya berdasarkan rekayasa, barang bukti digital pun direkayasa semau-maunya, ya. Laboratorium komputer forensik justru jadi studio animasi digital. Kurang ajar kalian, bener-bener luar biasa kalian biadabnya di Indonesia ini. Tidak tahu siapa yang menggaji kalian rupanya. Ya, menyesal. Saya salah satu yang menyesal. Mahasiswa pendemo, ya, salah satu dari jutaan dulu, ya, memberikan hadiah kepada kalian. Hadiah reformasi. Ya, supaya keluar dari kumpungan TNI. Justru kalian sekarang mengkhianati rakyat. Justru kalian yang sekarang memanipulasi. Luar biasa kalian. Ini Jenderal, bagaimana nih Kapolri, ya? Sudah saya pampang itu bukti rekayasa itu, bukti ilmiah itu. Sudah saya laporkan, tidak berani bertindak. Ya, malah sampai sekarang situs apa itu, Humas Presisinya malah tutup. Ya, hanya karena laporan saya Test.go. Padahal kau dulu yang meluncurkan 2021. Bangga kau meluncurkan itu. Ya, dengan anggaran rakyat. Apa gunanya itu, sampah itu? Ya, 114 triliun. Pak Prabowo turunkan anggaran mereka ini, Pak. Sudah keterlaluan mereka wewenangnya ini. Bayangkanlah ini Kapolri ini, pengecut kali ini orang. Ya, jenderal apa ini bintang 4 ini, tapi membersihkan kotoran di rumahnya pun nggak berani. Ya, Krisnamurti malah naik jabatan dibuat orang ini jadi kadip pinter. Ya, belum lagi ini si Heri Heriawan, nyaman dia dibawa induknya ini, induk penipunya ini, si Tito Karnavian, menjadi staf sus Kemendagri. Belum lagi Muhammad Noel Azhar, dari Kombes Pol naik dia jadi, dari AKBP jadi Kombes Pol, dari Kepala Subdit Komputer Forensik menjadi Sekretaris Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Orang-orang penipu rekayasa justru masuk, naik jabatan, bukan malah dipecat. Si Kapolri ini lucu kali orang ini, ya. Bukan yang polisi bersih yang dinaikkan, malah polisi kotor gitu loh. Apa nggak ada polisi bersih di baris krim sana, Kapolri, yang bisa kau angkat orang polisi-polisi berintegritas, jujur, berani hidup sederhana berdasarkan gajinya. Ini malah polisi sampah, manipulator, malah kau angkat jadi naik jabatan. Ini kan Anda menghina rakyat yang menggaji rakyat, menggaji kalian ini. 114 triliun itu anggaran kalian kira itu turun dari langit itu. Karena ada rakyat yang membayar itu, mulai dari Sabang sampai Merauke membayar kalian. Ya, mulai segala macam profesi, mulai dari petani sampai pejabat semua membayar. Malah kau angkat para rekayasa itu menjadi pentolan di Mabes Polri. Ini kan mengkhianati rakyat kau, Kapolri. Ya, kaulah Kapolri paling busuk yang pernah ada di Indonesia. Sudah pengecut, benci. 37 bukti rekayasa, tinggal tangkap itu Muhammad Noel Azhar. Investigasi. Siapa yang nyuruh dia dengan Krisnamurti? Kan merusak barang bukti digital, mengkriminalkan orang dengan barang bukti digital. Ya, bayangkan tempat yang harusnya rakyat mencari keadilan, kebenaran, malah rekayasa kalian buat baris krim Polri itu. Kan luar biasa kalian mengkhianati rakyat itu. Terlaluan kali, bungkam pula manusia ini. Seolah-olah kau siapa kau? Sekarang aja kau Kapolri kau. 2 bulan lagi entah siapa kau. Apalagi kalau udah pensiun kau, gak ada lagi yang dengar kau. Mumpung kau sekarang pegang pucuk pimpinan polisi, didengar orang kau bisa usut dengan kekuasaanmu itu, dengan otoritas dan wewenangmu. Ini malah bungkam kayak jelas begitu, ya, diam-diam, ini nggak ada tanggapan.
Kau kira dengan bebas bersyaratnya Jessica saya langsung bungkam? No. Enak kali ingin mengendapkan, menenggelamkan kasus rekayasa ini. Para jenderal rekayasa ini kau selamatkan. Luar biasa kau. Jangan kau hianati rakyat yang menggaji kau. Sekali lagi saya bilang, rakyat yang menggaji kau, ya hidupmu, makananmu, apa isi perutmu, semua itu dari rakyat itu. Nggak pernah kau dapat menghasilkan uang 1 juta perak dari keringatmu sendiri, kecuali dari rakyat. Ya, saya ingatkan lagi Kapolri, ya, ini bukti 37 bukti ilmiah ini sudah saya laporkan ke Dumas Presisi, aduan masyarakat. Harus kau terima, kau analisa, kau kaji, ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 15 Ayat A. Tugasmu itu. Masa bukti ilmiah seperti ini cuma dipandang tidak berkadar pengawasan? Goblok-goblok apa kayak mana ya di Mabes Polri sana? Cuma membaca begini, sudah saya lampirkan juga penjelasan sangat awam. Nggak ada lagi alasan ini. Nggak tahu kalian. Apa sih goblok apa kalian di Mabes Polri sana nggak bisa apa ini ya? Menganalisa ini. Jadi jangan main-main kau, ya. Sudah saya bilang, saya tantang kau kalau saya hoax, ya tangkap saya langsung hari itu juga. Bahkan tersangka kan saya yang datang, gitu loh. Datang saya langsung untuk ditangkap, nggak usah menjemput saya dana APBN. Saya langsung biaya sendiri ke kantormu itu untuk ditangkap. Ini kok diam, bisu. Apa kerjaanmu sudah rekayasa brutal begini kok malah didiamkan. Kalau maling ayam langsung kau tangkap, maling sendal langsung kau tangkap, orang nipu dikit berantem di online langsung tangkap, hoax dikit langsung tangkap. Lah jenderalmu rekayasa lu, kau diamkan. Kombes Pol Muhammad Nur Al-Azhar kau diamkan. Gila apa? Kau kiranya Polri itu membiayai diri sendiri, minta-minta naik anggaran terus kau di DPR itu setiap tahun. Dari 112 triliun naik lagi, 114 naik lagi. Naik anggaran untuk merekayasa terus. Kepolisian rekayasa Indonesia. Gila kau. Lakukan tugasmu sepanjang kau di pucuk pimpinan itu sudah dilaporkan. Apalagi alasanmu? Gak ada lagi alasan untuk menolak. Tinggal keberanianmu. Ya, kau takut apa karena punya Pak Kartu juga? Ya, di apa mereka? Di tangan Tito Karnavian. Ya kau yang bisa jawab itu. Kenapa kau takut? Ya, sebagai Kapolri harus siap mati. Jenderal bintang, ada 4 bintang di pundakmu itu menandakan kau 4 kali mati pun siap kau. Itu loh. Itu apanya artinya? Ya, 4 bintang, 4 kali mati demi rakyat harus siap kau. Bukan dipajang-pajang seperti itu, tapi mental kerubuk, mental ayam sayur kau. Malu kali punya Kapolri pengecut kayak kau. Kapolri terburuk sepanjang sejarah, penakut, pengecut, benci. Ya, inilah dosa-dosanya Krisnamurti, Tito Karnavian, Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher, ya, merusak semua. Ya, ada 96.000 frame yang dibuang dari kamera 17, ada 100 frame dari kamera 9, ya. Ada 50 frame dari kamera 7. Ya. Inilah bukti luar biasa brutalnya kalian. Isi flashdisk berubah, kadang 2, kadang 4, kadang 2, kadang 3, kadang foldernya 11, kadang 13. Ya, video CCTV 3, kadang 2, kadang 3. Isinya di tangan jaksa ini. 1 warna, kadang 1 berwarna 1 keabuan, kadang 2 warna 2 keabuan. Scientific crime investigation macam apa ini? Kapolri, aduh, malu kali. Belum lagi ada seorang Dr. Nur Samran Subandi, ya, dari laboratorium toksikologi Mabes Polri, ya, menghitung dekomposisi penguraian cyanida pakai persamaan kuadratik.
Ya, si apa kuadratik terbuka ini, sini apa parabolik terbuka, kalau diuji rentang waktunya ditambah malah naik, sianidanya jadi pabrik itu gelasnya. Udah gitu salah menghitung lagi. Harusnya 1620, dia bilang 1639. Seorang dokter laboratorium toksikologi Mabes Polri salah hitung mundur manual. Ampun deh, ini soal anak SD ini. SD atau SMP pertanyaan ini. Kok bisa dokter toksikologi Mabes Polri sebrutal barbar ini salahnya? Supaya dicocok-cocokkan dengan tangan animasi, hasil tangan animasi Muhammad Noah Lazar, Jessica dituduh memasukkan cyanida 162950. Jadi dicocok-cocokkan di sini. Harusnya 1620 dengan hitungan mundur dia, harusnya hasilnya Jessica sedang ada di close bill di kasir. Aduh, parah sekali scientific crime investigation available Mabes Polri ini. Saya ulang terus, saya permalukan kau Kapolri. Ya. Inilah produk Mabes Polri coba. Kamera 7. 1557 sampai 1717. Ini bukti paling mematikan yang nggak bisa kalian bantah. Ya, nggak bisa kalian bantah. 1557 sampai 1717 di BAP Christopher Hariman Rianto. Full high definition 1920 1080. Lebar dan tinggi 2 jutaan pixel per frame. 25 frame per detik sesuai dengan DVR-nya. Ya. DVR apa itu Telview F D161S atau FS161D itu. Ya. Laju frame 25 frame per detik. Ya. Phase alternating line, bukan NTSC 30. Inilah. Tetapi di Muhammad Noah Lazar langsung dia secara brutal dan biadab itu kepala komputer forensik Mabes Polri itu. Ya, di downscaling lebar dan tingginya menjadi 96576. Jadi setengah juta pixel per frame dari 2 juta pixel per frame. Semua jadi kabur. Laju frame-nya pun dibuat variabel supaya bisa diotak-atik dia yang seharusnya 25 frame per detik. Ya. Gila lah ini. Bayangkanlah itu. Ini produk Mabes Polri. Bukan membuat terang sebuah kasus, malah mengaburkan untuk menggiring hakim. Rekayasa yang sangat barbar, brutal dan biadab dilakukan orang Mabes Polri. Dan kau tidak tahu malu kau sebagai Kapolri kau. Ya, harusnya kau minta maaf kau sama rakyat. Sudah memanipulasi barang bukti digital. Bukan membuat terang sebuah kasus, malah kau buat kabur dengan membuat kerdil-kerdil semua objek untuk menggiring hakim dalam video tersebut. Apapun yang diterangkan Muhammad Noah Lazar diiyakan sama Binsar Guntum yang sudah sangat berambisi naik jabatan itu. Ya. Ini juga bukti berbiadab yang dilakukan Christopher Hariman Rianto atas perintah Tito Karnavian dan Krishnamurti. Ya. Inilah kamera 7 di BAP dia. 1557, 1717 dipotong. Ya, di sini original, di sebelah kiri nih. Setelah 1717 sampai 1839, si Christopher penipu itu langsung mendown scale dia jadi 96576. Laju frame-nya dari 25 jadi 10. Padahal di VR-nya 25 pilihannya, ya, PAL, ya, atau NTSC 30 frame per detik, dia buat jadi 10. Padahal di situ dia menganalisa posisi tangan Mirna Salihin mengambil sedotan dari atas meja atau sudah ada dalam gelas. Ini justru dikaburkan, dirusak laju frame itu. Harusnya pergerakan tangan itu kelihatan, malah dirusak manusia sampah itu lulusan Monash University, ya, yang sering dipakai oleh Mabes Polri itu, bahkan sering banyak proyek pengadaan audit di Mabes Polri itu Christopher Hariman Rianto. Apa nggak malu Kapolri? Luar biasa rusaknya, barbarnya kalian, biadabnya kalian. Di baris krim sana, harusnya kan kau tangkap itu Tito Karnavian itu. Nggak peduli itu atasanmu, tangkap langsung. Kalau kau bersih, ya. Kalau jenderal kau nggak punya dosa rekayasa juga, langsung kau tangkap itu. Lain hal kalau sebaliknya, ya kan, kau yang bisa jawab itu. Harusnya kau tangkap itu, mulai dari Krishnamurti dulu itu, di baris krim itu.
Malah kau naikkan pangkatnya dia jadi jenderal bintang 2, jenderal sampah. Pengecut kau, luar biasa busuknya kalian di Mabes Polri sana. Gak ada tahu malunya kalian ditonton jutaan rakyat. Diketahui jutaan rakyat memanipulasi jenderal sampah, jenderal rekayasa. Beraninya cuma maling ayam, maling sandal, orang berantem di online, artis-artis. Langsung kau tangkap. Aduan-aduan sepele seperti itu langsung kau proses. Artis A melaporkan artis B, cuma berantem gitu aja langsung diproses. Penipuan kecil-kecilan langsung proses. Tetapi ini bukti jenderalmu merekayasa brutal biadab. Bukti digital itu gak berani kau proses. Jenderal ayam sayur kau, jenderal pengecut, benci kau, jenderal paling hancur kau. Kapolri paling buruk, terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Masa sudah kita laporkan 37 bukti ilmiah, kau anggap apa itu? Mentang-mentang rakyat yang melaporkan, kau juga nanti rakyat balik lagi, kau nobody, kau jadi rakyat biasanya kau. 2 bulan lagi kau jadi rakyat biasa kau, apalagi kau jadi pensiunan. Siapa yang dengar kau udah pensiunan? Nggak ada yang dengar kau lagi pensiunan. Justru kau sedang di pucuk pimpinan, kau didengar orang. Harusnya kau bersihkan mereka, kau sikat mereka. Kalau udah pensiun kau jadi rakyat biasanya kau. Nobody kau seperti saya. Siapa nonton apapun podcast pun kau nggak ada yang mau nonton kau. Nggak ada yang nonton kau podcast bullshit itu. Gitu. Apalagi sok moralitas nanti kau setelah pensiun kau. Inilah bukti jejak digital nobody kau. Kapolri buruk. Beraninya sama di luar institusinya. Institusimu kotor gak berani kau bersihkan. Jenderal pengecut. Harusnya kan sekarang tidak usah PK lah. Kami berbesar hati. Karena kami, institusi kami yang merekayasa. Kami mengakui, minta maaf, memecat, memidana orang-orang semua yang terlibat. Ajukan sendiri PK itu bukti niat baik kalian ingin membersihkan institusimu, Kapolri. Kalian yang merekayasa, kalian yang harus mengoreksinya. Gitu loh. Jangan kalian merekayasa, rakyat yang harus repot membersihkan kotoran kalian, kotoran rekayasa kalian. Kalian merekayasa malah kami yang repot-repot. Memang siapa kalian di republik ini? Bentar lagi juga matinya kalian. Bawa kalian uang kalian itu. Harusnya kan kalian yang merekayasa, akui gitu. Ini sudah bukti ilmiah ini, tunggu aja ya. Kalau benar jadi sidang PK, kecuali kalian intervensi, nggak ada sidang PK ya kan, itu urusan mula dengan Tuhan ya. Kalau udah begitu cara main kalian, biarlah alam itu yang memberikan laknat kepada kalian ya. Harusnya kan kau berbesar jiwa, ini sudah ada bukti ilmiah didapatkan gitu loh, tumpas ringkus para pengkhianat itu. Karena kalian yang merekayasa itu, kalian membuang kotoran rekayasa itu, kalian yang bersihkan. Itu hukum universal. Kalian yang berbuat, kalian yang membersihkan, meminta maaf, mengakui. Jangan mentang-mentang ada jenderal bintang 4mu itu, nggak ngaruh itu sama rakyat itu. Bawa aja itu jenderalmu itu ke kuburan. Gak ada ngaruhnya sama rakyat. Kalau tidak ada untuk kepentingan rakyat, untuk apa jenderalmu itu? Bawa ke kuburan jenderalmu itu. Bawa gelarmu. Mantan Kapolri ditulis di nisan itu. Gak peduli pun orang. Yang rakyat pedulikan, kau berpihak pada rakyat atau para perekayasa ini, penipu ini. Itu yang paling penting sama rakyat. Bukan jenderal-jenderalmu itu. Paling nanti ada tulisan di nisan di kuburanmu itu, mantan Kapolri tahun sekian-sekian. Gak peduli rakyat itu. Tapi kalau kau membenahi ini, rakyat akan mengingat, inilah Kapolri terbaik karena berani mengusut, mengupas rekayasa yang brutal, paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia, bahkan di muka bumi ini. Itu yang akan diingat rakyat. Kalau cuma pensiun begini kau biarkan, ya mati pun kau nggak ada rakyat kau mengingat kau. Nggak ada, bahkan diingat. Itulah Kapolri paling buruk sepanjang sejarah Indonesia. Itu kuburannya.
Ya, katanya rakyat begitu. Ya. Begitu pensiun kau pun, itu Kapolri paling pengecut yang pernah ada di Indonesia. Kapolri paling pengecut terburuk sepanjang negara ini ada. Itu yang akan diingat rakyat. Rasakanlah itu. Ya. Oke pemirsa ya, kita akan maki-maki terus sampai mereka bergerak, ya, mengakui, membersihkan kotoran rekayasa mereka sendiri. Jangan sampai rakyatnya mau membersihkan kotoran mereka. Enak kali mereka. Memangnya mereka siapa? Memang opung mereka siapa? Pemilih Indonesia ini? No. Ya. Oke, sampai jumpa lagi dari tepian Danau Toba yang indah di video kami selanjutnya. Horas. Horas. Pemirsa sekalian yang ada di dalam dan luar negeri, kita tetap ya menyerukan terus ya bahwa rekayasa barbar brutal oleh kepolisian Republik Indonesia ini tidak bisa lagi ditolerir ya, tidak bisa lagi kita diamkan ya. Karena jangan hanya karena Jessica Kumala Wongso dibebaskan secara bersyarat seolah-olah kasus ini selesai dan tenggelam ya, kita tidak bisa terima itu. Hai Kapolri, jangan Anda jadi jenderal mental ayam sayur ya. Jenderal mental ayam sayur yang tidak berani kepada Tito Karnavian dan Krisnamurti ya. Ini tugas Anda membenahi ini, membongkar ini ya, mengupas ini. Tugas Anda sebagai Kapolri, bukan duduk-duduk saja Anda di mejamu itu ya. Anda itu sudah keterlaluan bungkam ya, ini tidak pernah berbicara tentang rekayasa ini ya. Tugasmu apa di Republik ini ya. Jangan jadi jenderal mental ayam sayur kau, mental pengecut ya. Begitu saya laporkan 3 kali Dumas Presisi, pengecut kalian semua, tidak mau membantah kek, mengupas kek. Sebaiknya kalian akui itu ya. Jangan kau lindungi kau sebagai Kapolri para prekayasa itu. Tangkap, pecat itu Krisnamurti dan Muhammad Nur Al-Azhar. Di dalam jajaranmu mereka bersembunyi sekarang, bungkam. Kenapa Anda proteksi, lindungi mereka prekayasa itu? Tugas Anda itu menegakkan hukum ya, menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Tugasmu itu sebagai Kapolri menegakkan hukum, bukan melindungi para prekayasa itu. Anda itu Kapolri terburuk sepanjang sejarah Indonesia ini didirikan. Kapolri paling pengecut, ya, tidak punya otoritas kepemimpinan yang sesuai dengan undang-undang yang mengangkat Anda. Ini kok malah bungkam. Ya, jangan sembunyikan, jangan lindungi para prekayasa itu. Ya, tangkap, pecat, pidanakan. Gitu loh. Ya, masa negara sebesar ini dari Sabang sampai Merauke, masa kita bisa tunduk di kaki Tito Karnavian? Ya, memang dia siapa itu orang? Ya, kami tidak mengenal dia. Ya memang mantan Kapolri. Tetapi kalau kemarin kita bongkar sebelum dia Kapolri, tidak akan jadi Kapolri itu orang. Apalagi Mendagri sekarang, perbuatan rekayasa semacam itu karena BAP sengaja disembunyikan. Ya. 2 hari sebelum saya maju baru didapatkan BAP itu. Jadi saya kurang bisa mengupas secara komprehensif ya. Sengaja itu disembunyikan itu. BAP-nya Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ya. Kok bisa kita negara sebesar ini bisa tunduk di kakinya orang ini ya? Tito Karnavian, Krisnamurti, Ferdi Sambo, belum lagi Heri Heriawan, Herimen, sekarang staf khusus Mendagri itu. Kok bisa orang-orang ini menginjak ya, menginjak-injak hukum di Republik ini? Memang mereka siapa, Kapolri? Tugas Anda menegakkan hukum, bukan melindungi para prekayasa itu. Mundur aja Anda, tidak mampu Anda menjadi Kapolri, mental jenderal, mental ayam sayur Anda. Parah sekali. Untuk apa Anda jadi Kapolri di situ, kalian bayar pakai pajak kami?
Kalau nggak punya otoritas, parah sekali Anda ini. Diam bungkam. Tidak selesai ini dengan bebas bersyaratnya Jessica. Harus kau tangkap, pecat, pidanakan mereka. Itu loh, itu baru Anda punya otoritas. Ya. Kalau itu tidak Anda lakukan sampai Anda selesai, kau adalah Kapolri paling paling acuh sepanjang Indonesia ini berdiri. Ya. Kapolri terburuk sepanjang Indonesia ini berdiri. Kau sembunyikan mereka, kau lindungi Muhammad Noah Lasar itu, Tito Karnavian, Krishnamurti itu di dalam payung Mabes Polri itu, seolah-olah institusi kalian itu nggak dari rakyat itu. Institusi kalian itu 114 triliun dibayar oleh pajak rakyat, 400.000 per tahun per nyawa, per jiwa, mulai dari bayi yang baru lahir sampai lansia yang akan meninggal. Ini seolah-olah kalian membayar gaji kalian sendiri. Dengarlah ini Pak Prabowo, Anda bentar lagi jadi presiden 20 Oktober ini. Benahi Polri ini Pak. Sudah keterlaluan mereka ini. Ya, wewenangnya sudah sangat kuat sampai secara brutal, biadab, ya, memanipulasi barang bukti digital untuk memangsa rakyat, memasukkan rakyat ke sel tikus, memidana. Aduh, keterlaluan ini Polri ini. Disembunyikan lagi, dilindungi orang ini lagi. Si Krishnamurti sama Muhammad Noah Lasar itu sudah sangat brutal, biadab. Apanya ya, rekayasanya kok bungkam aja sih orang ini. Ini orang manusia nggak sih Kapolri ini? Gila kan orang ini. Ya, cuma gelar aja kok Kapolri, tapi tidak ada otoritasmu. Mental ayam sayur kau. Sudah saya tantang. Pertemukan saya dengan Muhammad Noah Lasar di hadapanmu. Di Mabes Polri itu. Biar tahu kok berapa brutal barbar biadabnya anggotamu. Untuk memenangkan kasus naik jabatan. Si Tito Karnavian jadi Kapolri, si Krishnamurti jadi Wakapolda Lampung, Muhammad Noah Lasar dari AKBP menjadi Kombes Pol, kerjasama dengan para jaksa penipu pengkhianat itu, Sandiaga, Sugi Karpalo, Ardhito Muardi, siapa lagi itu, Hari Bowo, Mailani Wuwung, Wahyu Oktaviandi bekerja sama mengotak-atik barang bukti digital, dan kau diam, gitu loh. Jenderal apa sih kau ini? Lebih baik masyarakat biasa punya mental seperti saya, berani mati demi NKRI, bukan kayak kau, ya. Punya jabatan, punya gelar, punya bintang 4, tapi menindak ini aja pun nggak berani. Apalagi melawan musuh, melawan penjajah angkat senjata. Parah sekali Anda ini. Jenderal ayam sayur, Kapolri apa Anda, mundur Anda. Nggak rela kami bayar pajak kami untuk menggajimu. Luar biasa Anda, jangan bungkam Anda, selesaikan ini. Sudah saya bilang, minta maaf, mengaku salah, tangkap, pecat, pidana semua yang terlibat. Nggak selesai ini dengan bebasnya. Apalagi bebas bersyarat. Enak kali kalian bebas bersyarat, dia di label pembunuh sampai 2032 wajib lapor terus kalian yang merekayasa enak-enak. Ya, memidana dengan bukti rekayasa itu si Krishnamurti terutama itu sampai mengantarkan bukti rekayasa itu ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Kejaksaan Tinggi itu Jaksa Negeri itu. Mentalitas hancur tuh si Krishnamurti itu, jenderal barbar biadab itu. Ya. Sekarang sembunyi lah dia kayak jenderal ayam sayur juga. Sudah ketahuan menipu, merekayasa, bersembunyi lah siapa itu, si budet itu. Parah. Gampang sekali sebenarnya tugasnya Kapolri ini. Tinggal panggil saya berapa ahli independen, periksa itu bukti rekayasa itu. Selesai ya, tangkap semua mereka. Walaupun hakim ini sudah tua, sudah sakit-sakitan si Binsar Guptum, seret langsung. Kalau dia terlibat dalam komplotan ini, langsung seret. Tegakkan hukum. Katanya di Indonesia hukum adalah panglima. Kalau cuma teori mulut aja, nggak ada gunanya itu Kapolri.
Kalau ekor busuk kepalanya nggak mau dipotong, kepalanya saya potong. Omongan omong kosong. Kapolri isinya omong kosong. Siapa yang mau dengar? Anak buahmu pun nggak bakal mau mendengar kalau pimpinannya omong kosong. Tidak ada tindakan real antara implementasi di lapangan dengan omongan. Kapolri jabatan tinggi tapi nggak bisa apa-apa. Ini mereka ini semua ini mereka ini. Periksa dulu si tindakan awalnya si Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher. Siapa yang menyuruh mereka merekayasa? Nggak mungkin itu otorisasi mereka atau sukarela dia merekayasa. Untuk apa merekayasa capek begitu kalau nggak disuruh dan iming-iming? Lalu periksa si Krishnamurti, naik lagi periksa siapa yang menyuruh si Krishnamurti. Tito Karnavian saat itu Kapolda Metro Jaya, Kapolda Rekayasa itu. Lalu periksa ini para jaksa-jaksa pengkhianat ini. Kok bisa kau membawa barang bukti manipulasi berubah-ubah isi flash disk ke sidang, menyajikannya di persidangan. Ardhito Muardi ini, Sugi Karpalo, si Haribowo ini lagi Malani Wubung, siapa ini Wahyu Oktaviandi, ya, menipu semua di persidangan, ya, menyajikan video CCTV rekayasa mereka ini di persidangan. Ya, ini tergiring lah, nggak tahu tergiring dengan gampang atau terapa ini, berkomplot bertiga ini naik jabatan jadi hakim tinggi. Ini kan harus kau usut sebagai Kapolri, barulah itu tugasmu sebagai penegak hukum, panglima hukum di Indonesia ini untuk sipil. Itu tugasmu. Enak kali kau diam, kau terus kau kayak gak ada kerjaanmu, ngapain aja kerjaanmu di kantormu itu. Ini urusan sangat besar. Manipulasi, rekayasa, memang sudah semua SOP kalian rekayasa di sana. Kalau tidak ya benahi ini. Kasihan polisi-polisi yang baik di institusimu harus kena getah semuanya. Malah kau lindungi lagi. Pengecut kau. Mental ayam sayur kau. Nggak ada gunamu sebagai Kapolri. Kapolri terburuk kau sepanjang sejarah Indonesia. Ya, ini akan dikenang kau sebagai Kapolri yang paling buruk sepanjang Indonesia. Ya, 37 bukti ilmiah saya laporkan lewat Dumas Presisi yang kau banggakan itu tahun 2021. Hasilnya apa? Sampah hasilnya. Bubarkan aja itu. Ya, Pak Kapolri, Pak Prabowo sebagai presiden berikutnya, benahilah Pak, kepolisian Indonesia ini sudah sangat parah Pak. Kenapa saya bilang parah? Ya kita laporkan malah dilindungi sama Kapolrinya, gitu loh. Kita sertakan bukti ilmiah rekayasa, malah dilindungi sama Kapolrinya. Kan sudah parah sekali Indonesia ini. Ya. Udah nggak bisa dibenahi lagi ini kepolisian ini. Harus diturunkan derajatnya ke bawah Kemensos atau Kemendagri. Karena mereka sudah sangat terlaluan kekuasaannya. Tidak ada yang bisa memerintahkan orang ini. Ya. Anggota para Komisi 3 pun takut dia sama orang ini. Gitu, heran sekali saya. Padahal rapat kerja harusnya kan setara, seimbang. Gitu. Ya. Pada saat saya di Jepang dulu kuliah, bahkan Perdana Menteri Jepang pun takut sama anggota DPR-nya. Gitu. Sampai tunduk-tunduk. Gitu. Dimaki-maki biasa di sana Perdana Menteri di Jepang. Ini di Indonesia Komisi 3 pengecut yang nggak berani memanggil Kapolri. Harusnya kan kalian seimbang, setara gitu loh. Namanya rapat kerja. Berarti kan kalian pengawasnya Kapolri ini gitu loh. Nggak bisa kalian perintahkan untuk mengusut ini, rekayasa ini. Belum lagi kasus Pina. Ya, video CCTV, segala macam data digital. Kalian perintahkan itu Komisi 3 DPR. Jangan jadi ayam sayur kalian. Cuma nerima gaji buta aja kalian. Setelah selesai rapat kerja langsung putu-putu kalian sama Kapolri itu. Pengecut kalian. Dibayar untuk mengawasi semua institusi, apalagi pengguna anggaran yang besar seperti kepolisian ini. 114 triliun. Apa gunanya kalian? Harusnya perintahkan ini. Bisa laporkan juga ke Komisi 3, diam aja kalian, bungkam, jawabannya formalitas.
akan kami laporkan ke pimpinan Komisi 3. Mana hasilnya? Takutnya kalian, pengecut kalian. Sama pengecutnya dengan ini. Masa semua takut kalian sama Krishnamurti dan Tito Karnavian? Memang milik opungnya negara ini. Memang miliknya opungnya si Tito Karnavian sama Krishnamurti negara ini, kan enggak. Kalian selalu bilang Panglima kita adalah hukum, ya, equality before the law, kesamaan di depan hukum. Mana ini buktinya Komisi 3? Kok nggak kalian panggil ini orang ini? Gitu loh. Parah sekali. Masa kayak gini kalian bernegara? Parah kalian. Dasarlah si Kapolri. Inilah Kapolri. Semua bukti rekayasa itu disebarkan oleh Krishnamurti, Tito Karnavian, ke semua, ke jaksa, ke ahli, semua pakai video CCTV rekayasa ini. Toksikolog. Ini juga ini. Penipu ini. Ya. 6 sampel mengaku keakuratan 99,9%. Ini kan label-label ini juga ini. Ini salah hitung ini. 1639. Dia bilang padahal harusnya 1620. Sesuai model matematika label-label kuadratik untuk apa? Laju penguraian cyanida ini. Ini semua dianalisa oleh kriminolog, psikolog, semua video CCTV rekayasa itu. Bahkan guru besar UGM ini yang meyakini video CCTV otentik. Inilah bayangkan semua. Jadikan pertimbangan semua oleh Binsar Gultom dan kawan-kawannya. Ini bahkan di acara Rosi ketika di Zoom ada tangan. Itulah kesimpulannya si Binsar Gultom. Hasil animasinya Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimandrianto. Muhammad Noah Lazar itu kau naikkan lagi jabatannya, si penipu perekayasa itu jadi sekretaris puslapor. Di mana Anda nurani Kapolri? Manusia sampah penipu perekayasa itu malah kau naikkan jabatan. Parah sekali kau. Tugasmu menegakkan hukum, malah kau naikkan jabatan orang yang merekayasa. Ini kan berberandanya. Kapolri terburuk kan ini. Ayam sayur. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 untuk mengatur kepolisian. Inilah tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia, menegakkan hukum, bukan merekayasa. Kapolri, bukan melindungi para perekayasa dan penipu. Tugasmu parah sekali kau. Pasal 13. Ini undang-undang mau kalian injak-injak juga ini. Undang-undang ini. Pasal 15. Nah, menerima laporan dan atau pengaduan. Pasal 15A, menerima laporan dan atau pengaduan. Mana hasilnya? Dumas presisi saya 3 kali 1 Maret, 31 Maret dan 10 Juni 2024. Hasilnya apa? Tidak berkadar pengawasan. Jawaban sampah dari kalian. Bukti saya ilmiah, otentik, berdasar BAP para penipu itu yang saya tangkap bahasa si Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimandrianto. Jajaranmu itu yang menipu. Tugasmu pasal 15 ayat A, menerima laporan dan aduan. Bukan sebarangan itu undang-undang itu. Jangan kau injek-injek undang-undang itu sebagai Kapolri kau. Parah kau. Ya, 2 bulan lagi kau jadi siapanya kau di Indonesia ini. Tinggal 2 bulan lagi jabatanmu. Kalau apa ya? Kalau sampai ini kok bisa kau lindungi para perekayasa itu? Kok tidak terima laporanku? Kau gaji? Kau kira saya main-main itu melaporkan itu? Serius saya itu. Bahkan saya siap dipenjara untuk apa itu ya, menegakkan apa yang saya pelajari selama puluhan tahun. Jadi Anda jangan main-main Anda ini sebagai Kapolri. Ya, benahi itu, tangkap, pecat, pidanakan, baru kau punya hormat kita sebagai Kapolri. Tapi sampai kau selesai nanti nggak selesai ini, nggak kau pecat, pidanakan itu si Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Noah Lazar, mulai dari institusimu. Kalau kau nggak lakukan itu,
berarti mental I'm Sairul, jenderal sampah, Kapolri terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Ya. Jangan anggap dengan bebas bersaraknya Jessica sudah selesai ya untuk membungkam masalah ini. Ya. Jangan harap itu. Ya. Semua orang rekayasa manipulasi hukum harus dipidanakan. Jangan orang lain non Polri aja yang kena pecat pidana. Kalian mentang-mentang berseragam kepolisian langsung bebas, kalian merekayasa. Tidak ada konsekuensi hukum. Kalian memang kalian di atas hukum. Tegakkan hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu yang mengatur kau sebagai Kapolri. Parah sekali orang ini. Harus kita maki-maki, saudara. Karena apa? Saya bilang ya, ini kan, biaya dia sebagai Kapolri ini berapa miliar ini setahun? Mungkin ratusan miliar ya setahun ya. Pajak kita semuanya ini, gitu loh. Jadi dia harusnya pelayan rakyat, gitu loh. Bukan kita harus mengiba-iba gitu, memohon-mohon dia melakukan tugasnya. No! Dia harus melakukan tugasnya sebagai Kapolri karena dia pelayan rakyat. Pemakan gaji rakyat, gitu loh. Dia bukan siapa-siapa dari Solo sana, ya kan? Sama seperti kita rakyat biasa yang kebetulan dalam beberapa tahun ini jadi Kapolri, yang makan gaji rakyat. Gitu. Saya tidak maulah memohon-mohon kayak gitu. Kita nggak penting memohon-mohon dia. Kita menuntut dia melakukan tugasnya sebagai Kapolri, pemakan gaji rakyat. Gitu. Lakukan sesuai SOP-mu, tegakkan hukum. Walaupun langit akan runtuh, katanya. Ya, tegakkan hukum, walaupun itu darah dagingmu sendiri. Apalagi cuma teman atau atasan. Ya, jangan kau jadi Kapolri paling pengecut, paling bobrok, paling hancur. Selama Indonesia ini berdiri, sudah dilaporkan sih, tinggal kau tangkap bahasanya mereka. Kau tangkap aja, saya yang menangkap bahasa, kau tinggal menindaklanjuti. Udah enak. Nggak perlu kau bayar aku dengan gaji APBN. Biaya PBM, tinggal kau tangkap. Hebatlah kau, namamu besar. Ya, inilah Kapolri yang paling hebat karena berani memidanakan mantan atasannya, Tito Karnavian, karena terbukti rekayasa untuk jabatan dia, naik jabatan dari Kapolda Metro Jaya menjadi Kapolri. Bisa menangkap rekan sejawatnya di Akpol, Krisnamurti, itu kan namamu jadi harum. Ya, justru namamu yang dicatat sejarah, bukan saya. Itu parah sekali. Oke, kita tunggu, saudara. Kalau nggak dilakukan, kita maki-maki lagi dia. Pemakan gaji rakyat kok. Ya, keringat rakyat, ya wajar kita tuntut. Ya, bukan siapa-siapa dia. Tinggal 2 bulan lagi nobedinya dia. Biarkan ini menjadi catatan digital dia. Kalau nggak mampu dia, parah sekali kok. Aduh. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa dari kami, ya, Baliga Academy di video kami selanjutnya. Horas.